Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau mereview beberapa jurnal penelitian terkait organisasi komputer. Nah, di mana pada kesempatan kali ini nantinya kita akan membahas jurnal penelitian terkait organisasi komputer dari Indonesia sebanyak 3 jurnal dan jurnal internasional sebanyak 2 jurnal yang berbasiskan bahasa Inggris. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jenny Enggarisma Wardani dengan NIM 211026. Saya dari kelas IFB 4A. Video pada kali ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yang dimana nantinya akan menjadi salah satu poin penilaian di mana kita telah membuat makalah review jurnal tentang kelima jurnal ini. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Tapi sebelum kita masuk, kira-kira teman-teman sendiri tahukah apa itu pengertian dari organisasi komputer, atau apakah tahu apa itu organisasi komputer dan mencakup dan meliputi tentang apakah organisasi komputer itu sendiri? Nah, untuk itu langsung saja kita masuk, yaitu yang pertama ada pengertian organisasi komputer. Nah, organisasi komputer ini sendiri mengacu pada struktur dan desain sistem komputer yang meliputi komponen perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, serta cara mereka berinteraksi dan saling bekerja sama untuk menjalankan tugas komputasi. Nah, organisasi komputer ini sendiri dijalankan atau memiliki fungsi untuk membantu mengoptimalkan performa, efisiensi, dan keandalan sistem komputer dengan mempertimbangkan desain dan struktur yang tepat dari perangkat keras, perangkat lunak, dan interaksi di antara mereka. Nah, hal ini melibatkan pengaturan dan pengoptimalan elemen-elemen tersebut agar dapat beroperasi secara efektif dan sesuai dengan tujuan penggunaan komputer itu sendiri. Kemudian lanjut, langsung kita masuk ke review jurnal yang pertama. Nah, di sini kita akan mereview jurnal penelitian yang berjudul Keamanan Jaringan Komputer pada Era Big Data yang disusun oleh Zen Munawar, STMkom, dan Novianti Indah Putri, ST, pada tahun 2020. Nah, penelitian ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memahami bentuk-bentuk ancaman keamanan jaringan komputer dan memberikan langkah-langkah pencegahan guna meningkatkan keamanan komputer di masa depan. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih performa arsitektur hybrid CPU dan GPU dalam pengolahan konvolusional neural network atau CNN dan membandingkan dengan arsitektur CPU dan GPU. Kemudian, adapun hasil dari penelitian menunjukkan gambaran dari bentuk-bentuk ancaman keamanan jaringan komputer, seperti penyalahgunaan informasi Internet of Things, kemudian serangan penolakan layanan, kemudian kerusakan integritas lingkungan jaringan komputer, dan kebocoran informasi. Nah, faktor-faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer juga dibahas, termasuk virus, kerentanan sistem pengguna, penyadapan frekuensi gelombang radio, pemasangan peralatan pemantauan, dan pengamanan jaringan komputer. Nah, studi ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan jaringan komputer dalam era Big Data dan mendorong untuk pengembangan atau langkah-langkah pencegahan yang lebih baik. Nah, kita lanjut ke review jurnal penelitian yang kedua, di mana jurnal penelitian kedua ini berjudul Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia dan disusun oleh Fendi Prasetya Nugroho, Robi Waryanto Abdullah, Sri Wulandari, dan Hanafi pada tahun 2019. Nah, sebenarnya apa sih dari tujuan dari penelitian ini? Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan data dalam segala sektor organisasi di Indonesia, terutama dalam penggunaan Big Data. Nah, kemudian penelitian ini juga melibatkan tinjauan pustaka terkait komponen arsitektur Big Data, aplikasi Big Data di sektor pemerintahan, implikasi Big Data dan Smart Urbanism, serta tantangan keamanan dan privasi dalam Big Data. Nah, kemudian apa sih hasil dari penelitian ini? Baik. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Big Data terdiri dari 3 elemen, yaitu volume, variety, dan velocity, serta beberapa penelitian juga menambahkan veracity dan value.
tantangan penerapan Big Data di Indonesia sendiri meliputi ketersediaan data, standarisasi data pemerintahan, keamanan data, kompetensi SDM yang terbilang masih kurang, dan infrastruktur penunjang. Nah, tantangan-tantangan ini sendiri perlu diatasi untuk memanfaatkan Big Data dengan efektif. Kemudian kita lanjut ke jurnal penelitian yang ketiga. Nah, jurnal penelitian yang ketiga ini sendiri berjudul Analisis dan Perancangan Aplikasi Kriptografi Keamanan File Berbasis Teks dengan Menggunakan Metode RSA. Dan penelitian ini disusun oleh Leo Beni pada tahun 2017. Nah, penelitian ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan proses penyimpanan dan pengiriman dokumen teks menggunakan metode RSA yang melibatkan perhitungan matematika rumit dan penggunaan kunci pengamanan, yaitu private key dan public key. Nah, kemudian apa sih hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Leo Beni ini? Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem enskripsi RSA efektif dalam menjaga keamanan data, terutama jika menggunakan kunci dengan panjang yang memadai. Brute force attack masih menjadi metode pembobolan yang paling efektif, dan kelemahan dalam proses pembuatan kunci actor dan kunci privat harus diperhatikan untuk menjaga keamanan data itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mereview jurnal selanjutnya, yaitu jurnal keempat. Nah, di mana jurnal keempat dan jurnal kelima nantinya ini merupakan jurnal internasional dengan berbasis bahasa Inggris. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu jurnal penelitian yang berjudul Task Scheduling and Resource Allocation in Cloud Computing Using a Heuristic Approach, yang disusun dan dilakukan oleh Mahendra Batugawali dan Shubhas Kashinde pada tahun 2018. Nah, sebenarnya penelitian ini sendiri bertujuan untuk apa dan dilakukan untuk apa? Sebenarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penjadwalan tugas dan alokasi sumber daya dalam komputasi awan. Nah, beberapa tujuan spesifik dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja sistem komputasi awan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperluas penelitian sebelumnya dalam bidang penjadwalan tugas dan alokasi sumber daya dalam komputasi awan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebelumnya jurnal penelitian ini memiliki volume sebelum volume tersebut yang telah meneliti hal tersebut juga. Jadi bisa dibilang jurnal ini merupakan jurnal lanjutan. Kemudian kira-kira apa sih hasil dari jurnal penelitian yang kali ini? Baik, nah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan heuristik yang disusulkan atau diusulkan memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal waktu penyelesaian tugas, waktu respon, dan penggunaan sumber daya dibandingkan dengan pendekatan yang sudah ada. Nah, evaluasi juga menunjukkan peningkatan dalam waktu penyelesaian tugas, waktu respon, dan efisiensi penggunaan CPU, memori, dan bandwidth. Nah, kemudian kita lanjut untuk mereview jurnal yang terakhir. Nah, di mana jurnal penelitian yang terakhir ini berjudul Energy Efficient Temporal Load Aware Resource Allocation in Cloud Computing Data Center, yang disusun dan dilakukan oleh Shahin Fakilina pada tahun 2018. Nah, sebenarnya penelitian ini memiliki tujuan apa sih? Nah, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan yang efisien secara energi dalam alokasi sumber daya di pusat data komputasi awan, dengan memperhatikan variasi beban waktu dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, memperhatikan beban temporal, dan meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. Nah, kemudian dari penelitian yang telah dilakukan, apa sih hasil dari penelitian ini? Nah, dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimisasi yang diusulkan berhasil mengurangi konsumsi daya dengan baik dan berpotensi memberikan manfaat bagi penyedia layanan cloud dalam menghemat energi. Selain itu, penggunaan teknik column generation memungkinkan penyelesaian sistem dengan ukuran yang lebih besar dengan ketelitian yang tinggi. Hasil optimisasi juga mencapai penghematan daya dibandingkan dengan algoritma penempatan VM secara heuristik. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dari kelima jurnal yang telah direview tadi, kira-kira apakah kesimpulan yang dapat ditarik? Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kelima jurnal tersebut adalah bahwa organisasi komputer perlu memperhatikan efisiensi, keamanan, dan privasi data dalam penggunaan teknologi seperti komputasi awan dan big data. Selain itu, perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber dan penggunaan metode kriptografi untuk
menjaga keamanan data juga menjadi perhatian penting bagi organisasi komputer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang mereview 5 jurnal terkait tentang organisasi komputer pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, saya pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.